Baik, oke, weekly poll kali ini mengenai Jakarta Composite Index ya. Seperti yang kita tahu, trade data ini minggu terakhir dari April 2015. Jakarta Composite Index atau IHSG jatuh cukup dalam 300 poin lebih. Itu merupakan penurunan yang cukup tajam setelah mungkin dalam penurunan seminggu ya, yang paling tajam sejak 2013 kalau nggak salah ya. Mari kita lihat berikutnya. Oke, ini kelihatan kalau dari semua global market ya, performance di tahun ini rata-rata cukup positif ya, dengan pengecualian India, Indonesia, Turki, dan Mesir. Itu empat negatif, dan in fact pada penutupan bulan April ya, itu Indonesia berada di posisi nomor 2 paling bawah setelah Mesir ya, dengan penurunan sebesar hampir 2% gitu. Ini dapat dilihat Jakarta ya 2,7, Mesir 2,8 penurunan. Rata-rata global mengalami kenaikan. Tentu saja paling signifikan adalah Shanghai yang telah kita beberapa kali bawain ya. Faktor yang terutama yang menyebabkan kejatuhan itu yaitu fundamentally ya, korporasi pendapatan mereka turun besar. In fact, 5 dari 10 blue chip yang memiliki kapitalisasi terbesar antara lain Astra, ya, Bank Mandiri, BRI, ya, mereka rata-rata mengalami performance yang di bawah ekspektasi. Walaupun masih ada pertumbuhan, ya, namun mengecewakan pasar. Ya. Sedangkan sisanya banyak yang mengalami kerugian yang besar, ya, seperti contohnya Astra Argo Lestari yang profitnya jatuh 80%. Ya. Makroekonomi lain adalah pertumbuhan ekonomi yang pelan. Data terakhir yang dirilis ya, GDP di kuartal pertama 2015 mengalami kontraksi sebesar 0,18%. Ini adalah pertumbuhan yang paling rendah dalam 5 tahun. Ya. Di bawah ekspektasi 0,25%. Secara tahunan pertumbuhan hanya bertambah 4,71%, turun dari 5,01% di kuartal yang sama 2014, di mana pertumbuhan ekonomi seharusnya diramalkan tumbuh sebesar 4,94%. Pertumbuhan terendah yang terakhir adalah 4,12% pada bulan September 30 2009. Yang chart ini kelihatan jelas dalam 3 tahun terakhir ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Pertumbuhan telah mulai turun ya sejak 2011 disebabkan oleh turunnya permintaan dan harga komoditas ya, dan juga tingginya suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2013 sampai akhir 2014, BI telah menaikkan rate dari 5,75% menjadi 7,75%, ya, di mana saat itu ditujuankan untuk menekan inflasi yang sangat tinggi. Dapat kita ingat kembali di 2013 ada kenaikan harga BBM bersubsidi yang cukup besar ya, di mana tahun itu dan berikutnya itu inflasi melonjak sampai di atas 8%. Hal lain, kenaikan suku bunga itu untuk juga mencegah capital outflow oleh kekhawatiran tapering di Amerika Serikat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi hanya bisa bertumbuh sebesar 5,02% di 2014. Di Februari 2015 ya, Bank Indonesia memangkas ya 0,25 basis point menjadi 7,5%. Hal itu mengagetkan pasar, walau tindakan ini untuk memulihkan ekonomi dinilai terlalu kecil ya, sehingga efeknya tidak terlalu besar.
Namun pemangkasan yang lebih jauh, ya, pemangkasan lebih banyak lagi, lebih besar itu juga tidak mungkin, ya, dikarenakan ada masalah pada inflasi yang cukup tinggi, terakhir di level 6,79% ya bulan April. Hal ini hanya bisa untuk menekan ya capital outflow dan menstabilkan mata uang. Jadi kalau pemangkasan yang lebih lanjut ya itu bisa melemahkan rupiah. Dalam sisi politik juga banyak sekali ketidakpastian dan kontroversi ya. Investor biasanya akan berhati-hati apabila sebuah pemerintahan ya dalam hal ini Indonesia tidak konsisten dan kebijakannya cenderung kontroversi. Ini ada beberapa contoh ya kebijakan yang kontroversi, bukan kontroversi sih, yang ya tidak realistik ya. Contohnya ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,7%, pajak hampir 1,3, bukan 1,3, 1.300 triliun ya, naik dari 895 triliun, dan juga menganggarkan 290 triliun budget untuk pembangunan infrastruktur. Jadi target dari pemerintah itu terlalu ambisius. Jadi besar kemungkinan itu akan tidak bisa dijalankan. Begitu juga terakhir-akhir ini adalah ada rencana untuk membangun ya, pembangkit listrik dengan daya 35 gigawatt dalam 5 tahun yang akan menelan biaya 1.120 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang pencapaian yang ada selama 70 tahun, Indonesia hanya memiliki kapasitas sebesar 50 gigawatt. Jadi pertumbuhan penambahan 70% ya dalam 5 tahun itu juga sangat luar biasa ya, dan dikhawatirkan akan bisa mengganggu budget ya yang dimana saat ini ya masih pada level defisit ya. Masih ingat ya kemarin ada rencana pemerintah menaikkan anggaran ya 2 kali lipat bagi anggota DPR maupun pejabat tinggi dalam membayar uang muka pembelian mobil baru. Namun akhirnya Jokowi mencabut ya, padahal itu peraturan presiden ya sudah ditandatangani, cuma dicabut kembali ya karena atas tekanan ya dari masyarakat ya bahwa ekonomi sekarang masih tidak mendukung dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Dan juga masih segar dalam ingatan ya pelarangan untuk menyelenggarakan ya meeting atau konferensi ya di dalam hotel. Jadi semua aparat ya maupun penyelenggara negara dilarang untuk menggunakan fasilitas hotel. Namun akhirnya kemudian kembali ya mungkin antara dibatalkan atau dilonggarkan kembali ya. Jadi tidak jadi diimplementasi. Juga pajak tol yang sudah seharusnya diterapkan di 1 April kalau nggak salah itu juga dibatalkan. Ya. Visa secara gratis, ya, visa free bagi turis asing itu juga tidak jadi dilaksanakan. Jadi banyak sekali ya kebijakan yang akhirnya dibatalkan ya dengan begitu saja. Jadi tidak ada konsistensi dalam hal ini. Terakhir adalah konflik ya di dalam aparat penegak hukum antara KPK dan polisi. Ini kesimpulan kita, kedepannya masih akan sangat berat ya bagi Indonesia untuk terus bertumbuh ya setelah terakhir ya pertumbuhannya paling rendah dalam 5 tahun. Konsumsi domestik 60% dari GDP ya PDB seharusnya bisa membantu ya. Namun belakang ini juga menunjukkan tanda-tanda menurun. Kita dapat lihat dari penjualan mobil, motor dan properti ya. Itu jatuh cukup besar. Inflasi yang tinggi, pertumbuhan rendah, mata uang yang lemah akan terus-menerus menurunkan daya beli masyarakat. Faktor luar juga kurang mendukung keadaan di Indonesia. Ya. Kebangkitan dan recovery di Amerika itu membuat daya tarik ya yang berkurang di emerging market. Sedangkan di Jepang, Cina, dan Eropa juga mengalami pelambatan
pada pertumbuhan ekonomi sehingga mengganggu ekspor. Permintaan dari Cina telah merusak ekspor pada batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet. Jadi mestinya Indonesia akan mencari alternatif lain untuk kembali bertumbuh sekarang ini, dikarenakan ketergantungan kita pada harga komoditas yang tinggi, yang dimana merupakan setengah dari total ekspor saat-saat itu sudah berlalu. Jadi kita melihat adanya kehilangan kepercayaan daripada para investor baik dalam maupun luar negeri adalah salah satu faktor yang paling penting yang membuat investasi di Indonesia ini agak lesu tanpa ada perubahan yang berarti fiskal maupun moneter policy maupun politik dan hal yang lain kita melihat bursa saham di Indonesia besar kemungkinan masih akan ketinggalan dibandingkan dengan performance dari bursa lain di seluruh dunia di tahun ini. Ini ada beberapa chart harga ekspor, nilai ekspor setelah dalam setahun mengalami penurunan yang signifikan. Impor juga yang sama Jadi impor dan ekspor sama-sama jatuh. Itu indikator yang jelek. Biasanya kalau ekspor jatuh namun impornya naik masih mending atau kebalikannya gitu ya. Jadi permintaan juga sangat rendah Ini ada juga beberapa figur yang cukup penting. Kita lihat harga-harga komoditas Dan ini mengenai komposisi dari produk domestik bruto di Indonesia. Kita bisa lihat consumption household 46%, dari pemerintah konsumsi 7%, ini aja sudah lebih dari setengah. Jadi itu merupakan faktor penting dalam PDB kita, di mana yang membuat ekonomi kita bisa bertahan pada krisis di 2008. Namun kali ini mungkin ceritanya akan lain karena kita bisa lihat pertumbuhan pada domestic consumption itu juga melambat. Terima kasih.